Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri abadan ada rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di Oman dan malam hari ini di Indonesia khususnya untuk Mas Ihsan ya, kita dapat bertemu kembali dalam pengajian bulanan kita. Ya, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga pada para ulama yang mewariskan ya risalah Islam ini sehingga sampai pada kita semua. Ya. Jadi topik kita pada sore hari ini adalah makna Ramadan dan Lailatul Qadar bagi kaum muslimin. Karena mudah-mudahan sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Ya, mungkin minggu depan ya, kita akan memasuki Ramadan. Ya. Ini slide saya udah kelihatan belum? Ya, jadi saya menggunakan slide insya Allah. Ya. Sudah kelihatan ya slide-nya? Oke, baik. Yang pertama kita ingin tahu siapa sih sebenarnya kaum muslimin ini ya. Nah, kita lah ya. Nah, saya coba menerangkan tentang diri kita. Ya, kaum muslimin adalah ya orang-orang yang meyakini rukun Islam yang 6. Nah, ini rukun iman ya. Jadi yang disebut kaum muslimin itu adalah mereka yang meyakini rukun iman yang 6. Ya, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan nabi-nabinya. Ya, beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan qada dan qadar. Sebab di dunia ini ada masyarakat yang tidak beriman dengan, mereka nggak percaya dengan Tuhan, nggak percaya dengan malaikat, nggak percaya dengan hari akhirat, nggak percaya dengan takdir, nggak percaya dengan nabi-nabi. Nah, tapi orang-orang Muslimnya adalah mereka percaya dari segi keyakinannya itu ada dalam diri mereka itu, ya. Kepercayaan. Ya, jadi mereka hidupnya itu diikat dengan nilai-nilai ini. Nah, ini dari segi dalamannya lah ya, dari segi pemikirannya, dari segi akidahnya, ya meyakini rukun iman ini. Kemudian dari segi amalannya, mereka melaksanakan rukun Islam yang 5. Ya, nah mereka, of course, yang pertama syahadah lah. Kalau mereka asalnya dari bukan Islam kepada Islam, mereka bersyahadah dulu. Tapi kalau sudah dilahirkan dari ibu bapak yang Islam, nggak perlu syahadah lagi. Ya, tapi mereka melakukan ya sholat, puasa, membayar zakat, haji. Ya ini. Nah, jadi kalau dia ada iman dengan rukun iman yang 6, kemudian dia melaksanakan rukun Islam yang 5, ya, dan dia juga berbuat baiknya dalam kehidupan semata-mata untuk Allah dan kebahagiaan akhirat, dan dia juga berusaha untuk berbuat baik. Ya. Nah, berdasarkan pada prinsip ihsan, ya, ihsan ini artinya prinsipnya berbuat baik, ya, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan baiknya. Nah, kira-kira kaum muslimin ini begitulah ya, sehingga mereka ini berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan rukun iman, tidak melaksanakan rukun Islam, dan juga tidak berbuat baik karena Allah dan karena akhirat, ya kan? Nah, gitu. Walaupun ada juga yang berbuat baik, ada juga agama lain yang beribadah dengan cara mereka, dengan keyakinan mereka, tapi ya keyakinan itu berbeda, kemudian cara beribadah juga berbeda, kemudian tujuan ini dalam beramalnya juga berbeda. Ya. Nah, jadi jumlah mereka ini kaum muslimin ada sekitar 20%-an lah sekarang di dunia ini ya, ataupun 20% lebih. Ya, jadi hanya 1/5 saja yang 80% ya ataupun
kurang sedikit daripada itu, mereka tidak diikat dengan nilai-nilai ini, dengan rukun iman, dengan rukun Islam, dengan ihsan. Nah ini. Nah karena kaum muslimin ini beriman dengan rukun iman dan melaksanakan rukun Islam, di bulan Ramadan itu kebanyakan mereka berpuasa di siang hari, kebanyakan ya. Walaupun ada juga yang mengaku sebagai kaum muslimin, ya kan, nah, itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya kan? Ada juga yang begitu. Tapi kebanyakan saya yakin, ya kebanyakan kaum muslimin itu kalau masuk saja bulan Ramadan mereka akan berpuasa. Ya, ketika mereka puasa, of course mereka tidak makan, tidak minum, tidak mengadakan hubungan suami istri di siang hari, ya. Dan di negara-negara Islam itu kelihatan syiarnya itu, ya kan. Misalkan kedai-kedai makanan, restoran misalnya tidak boleh buka, yang diatur oleh pemerintahnya, ya kan. Bukanya mungkin sore hari ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu ada impact-nya dalam kehidupan sosial bulan ini. Ya. Nah, di kalangan kaum muslimin ini ada juga orang yang bukan sekedar berbuat baik. Tadi kan ada kaum muslimin itu mesti berbuat baik, itu mesti ya. Tetapi juga mereka mengajak kepada kebaikan. Nah, ini sudah dua hal yang berbeda. Satu sekedar berbuat baik, yang kedua mengajak kepada kebaikan. Nah, ada juga kaum muslimin ini yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada rukun iman, mengajak kepada rukun Islam, ya, mengajak kepada berbuat baik, ya. Nah, jadi mereka sudah sifatnya mengajak, ya, dai lah gitu ya. Ya, mereka itu berdakwah. Dalam hidupnya itu ada ada risalah, ya, ada misi dalam hidupnya. Di antara misinya itu ya mengajak orang lain kepada Islam, ya, gitu. Jadi begitulah kira-kira muslimin. Karena kita kan judulnya kan apa makna Ramadan dan Lailatul Qadar kepada kaum muslimin, ya, kepada yang ini nih, ya, yang baru saja masyarakat kelompok manusia, ya, yang 20% ini apa maknanya Ramadan, ya, dan juga malam Lailatul Qadar itu. Oke, baik. Nah, jadi di dalam kehidupan kaum muslimin, karena mereka berbuat baik dan mengajak kebaikan, maka mereka memerlukan bekalan dalam hidup. Jadi bekalan itu bukan hanya makanan, minuman, ya, harta, tidak. Tapi bekalan rohani. Dalam kehidupan ini kita perlu kepada bekalan. Ya, perlu pada bekal. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini walaupun ayatnya tentang haji sih sebenarnya. Tazawwadu, berbekallah kamu kata Allah. Ya, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya ya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi rupanya bekalan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah takwa. Of course ya, makanan, minuman, harta itu memang bekalan lah. Ya, itu nggak perlu disuruh lagi kalau itu sih manusia udah tahu ya dengan sendirinya. Tapi yang nggak tahu ini takwa. Ya, takwa ini tidak banyak yang tahu bahwasanya dia adalah merupakan bekalan ya dalam kehidupan, ya dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Jadi untuk berbuat baik dan mengajak kebaikan, ya, kepada kebaikan kita perlu pada bekalan ini. Ya. Karena kita perlu pada energi. Ya, untuk berbuat baik itu perlu pada energi, ya, sehingga berbuat baiknya itu berterusan. Begitu juga untuk mengajak ya kepada kebaikan pun perlu energi juga, dan itu juga harus selalu ditambah, ya, selalu dibekalkan. Ya, nah bekalan takwa ini diantaranya adalah ada dalam ibadah puasa. Nah ini rahasianya. Makanya Allah mengatakan ya di akhir ayat puasa itu la'allakum tattaqun. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, kalau kita sudah dapat takwa itu banyak perkara yang mudah untuk kita selesaikan dalam kehidupan ini. Ya, nah, oleh sebab itu maka takwa ini adalah bekalan kita. Nah, puasa itu kan banyak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Puasa itu banyak jenisnya. Ada yang sunat,
Ya, ada juga yang wajib misalkan. Ya, yang wajib ini of course selain puasa Ramadan yang akan kita sentuh ini, puasa kafaroh juga itu wajib, puasa nazar itu wajib. Ya kan? Nah itu kafaroh ini puasa pengganti lah ya. Nazar ini puasa janji. Ya. Kemudian di antara yang sunatnya ada sunat yang harian, ya, ada sunat yang mingguan. Nah, oleh sunat yang harian ini puasa Nabi Daud nih, 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 puasa, 1 hari buka. Ada yang mingguan seperti puasa Senin Kemis, ya kan? Ada yang bulanan seperti hari-hari putih, ya kan? Yaumul Abyadnya pada 13 13, 14, 15 ya, bulan Hijriah, tiap bulan itu bulanan. Ya. Ada juga yang tahunan seperti puasa Syawal misalkan, itu setahun sekali kan, habis Ramadan sunat juga. Ya. So ada puasa karena waktu-waktu tertentu seperti 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, 10 Muharram, ya, hari Asyura dan sebagainya, banyak jenis puasa. Nah, di antara puasa-puasa itu yang terbaik adalah puasa Ramadan. Ya. Nah, ini yang terbaik adalah sebenarnya ada pada puasa Ramadan. Sebab itu akhirnya puasa Ramadan itu diwajibkan. Jadi banyak sekali bekalan yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu seperti satu paket, ya, seperti satu paket hadiah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam paket itu banyak sekali kelebihan-kelebihan. Ya, banyak sekali nilai-nilai, bekalan-bekalan ya yang sepatutnya kita ambil semuanya itu. Ya, seperti kita dikasih satu hadiah gitu kan. Dan di dalam hadiah itu banyak sekali ini ya, unsur-unsur. Ya. Nah, di antara kelebihan bulan Ramadan itu, di antaranya ya, ini bukan satu-satunya. Di antaranya adalah Ramadan itu memberikan keberkahan kepada umur kita. Nah ini, umur kita kan sangat sangat sentral. Ya, umur kita ini hidup kita sendiri itu. Ya, hidup itu sendiri adalah umur. Ya, al-waktu wal hayah. Ya, waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Nah, Ramadan ini sebenarnya memberikan keberkahan kepada umur kita. Berkahnya apa? Berkah ini pertambahan yang bernilai. Nah, itu ya. Nah, dari mana kita tahu Ramadan ini berkah? Nah, ini ada satu riwayat ya, ada satu riwayat ya yang disebut dalam hadis nih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi yang menunjukkan Ramadan ini adalah merupakan satu peluang keemasan. Ramadan ini adalah golden opportunity. Ya, sebuah golden opportunity sebenarnya. Nah, ini dari hadis nih. Saya bacakan hadisnya, saya terjemahkan ya. An Talhah ya Ibn Ubaidillah. Ini dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabatnya yang dijamin 10 ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah. Anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana islamahuma jami'an. Jadi ada 2 orang lelaki ya bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam. Ya, kedua-duanya ini masuk Islam. Ya, 2 orang lelaki ini. Wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan min sahibi. Sementara yang satu ini di antara 2 orang lelaki ini, yang satu itu lebih kuat ibadahnya, lebih kuat amalannya dibandingkan dengan yang lain. Ya, faghaza al-minhuma. Maka salah seorang yang kuat ini dia terlibat dengan peperangan, terlibat di medan perang. Ya, fastushhida, sampai akhirnya seorang ini mati syahid di medan perang. Ya. Jadi tadi itu. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan. Summa tuwfiya. Sementara sahabatnya yang kurang rajin ini, yang tidak pergi ke medan perang tadi, dia hidup biasa, ya kan? Hidup biasa. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan. Cuman dia meninggal setahun selepas yang syahid tadi.
Jadi ada yang syahid, kemudian sementara temannya yang satu lagi ini dia hidup biasa saja, yang tidak mati syahid. Kemudian baru dia mati biasa. Qala Talha. Kemudian Talha ini bercerita, ya kan? Fara'aitu fima yara an-naim. Maka kata Talha, saya bermimpi. Fara'aitu fima yara an-naim artinya saya bermimpi lah gitu, ya. Ka'anni inda babil jannah. Seolah-olah saya berada di pintu surga. Kata Talha, saya mimpi saya berada di pintu surga. Kata Talha. Ka'anni inda babil jannah. Seolah-olah saya berada di pintu surga. Ya. Idza ana bihima. Kemudian kata Talha, saya melihat dua orang ini. Ya, dua orang orang yang diceritakan tadi itu yang masuk Islam, yang satu syahid, yang satu mati kemudian ini. Dan saya melihat orang ini ada di surga juga, kata Talha. Wa qad kharaja kharijun minal jannah. Ya, fa'adzana lilladzi tuwfiya al-akharu minhuma tsumma kharaja fa'udhina lilladzi istushhida tsumma raja'a ilayya. Ya, faqala li irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Tiba-tiba ada malaikat, ya. Raja kharijun minal jannah. Ada malaikat, ya kan, yang keluar dari surga kemudian mengizinkan ataupun membolehkan, mempersilakan, ya, saudara yang matinya kemudian itu lebih awal masuk surganya. Ya. Jadi kan ada dua orang tuh, yang satu syahid, yang satu tidak syahid, tapi dia hidup setahun kemudian. Ya. Tiba-tiba yang dimasukkan surga dulu oleh malaikat ini adalah, ya, sahabatnya yang mati kemudian, yang bukan syahid itu. Nah, itu maksudnya. Ya. Fa'udzina lilladzi tuwfiya al-akhar minhuma summa kharaja. Kemudian malaikat itu pun keluar lagi. Kemudian baru dipersilakan, ya. Fa'udzina lilladzi istushhida. Kemudian baru dipersilakan yang mati syahid itu masuk surga terkemudian setelah sahabatnya itu. Summa raja'a ilayya. Kemudian keduanya itu, ya, bilang kepada saya, kepada Talha. Faqala li, ya. Jadi dua orang sahabat yang masuk surga itu faqala li, bilang, irji, kamu baliklah. Kamu balik dulu, katanya kepada Talha. Fa innahu lam ya'ni laka ba'd, karena ini belum waktunya lagi kamu masuk, katanya. Ya. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Jadi begitu, kan itu mimpinya Talha, ya. Begitu Talha sadar, besok paginya Talha pun cerita. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Maka besok pagi Talha menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Fa'ajibu lidzalik. Ya kan? Mereka itu terheran-heran. Ya, mereka itu terheran-heran, kok orang yang mati syahid itu masuk surganya belakangan dibandingkan dengan orang yang tidak mati syahid. Ya kan? Orang yang tidak mati syahid itu surganya duluan. Sementara yang mati syahid surganya belakangan. Kok begitu? Fa'ajibu lidzalik. Semua itu pada bingung gitu kan. Ya, pada heran, ya, fa'ajibu lidzalik, pada heran. Jadi bincang, akhirnya sahabat-sahabat bincang nih, kok bisa begitu, ya. Akhirnya perbincangan sahabat ini fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya ke telinga Rasulullah sallallahu. Rasulullah mendengar percakapan sahabat-sahabat ini tentang mimpinya Talha tadi. Faqala, Rasulullah berkata, min ayyi dzalika ta'jabun. Ya. Kenapa heran, kata Rasulullah? Kenapa pada heran? Ya, min ayyi dzalik, dari apa kamu semua pada heran? Qalu, akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadza kana asyaddu ijtihadan, tsumma stushhida fi sabilillah wa dakhala hadza al-jannah qablahu. Kata sahabat-sahabat, ini Rasulullah, kan orang ini lebih hebat, ya, jihadnya, ya, kemudian dia mati syahid di jalan Allah. Tapi kenapa masuk surganya itu, ya, kebelakangan, katanya. Nah, jadi sahabat-sahabat rupanya heran, kenapa orang yang mati syahid ini masuk surganya kok terbelakang dibandingkan dengan orang yang, ya, meninggal 1 tahun kemudian, dia lebih didahulukan oleh malaikat untuk masuk surga. Walaupun dua-duanya masuk surga, tapi kenapa yang ini, ya, didahulukan daripada yang lain? Padahal seharusnya secara ini yang sahabat-sahabat
sahabat-sahabat itu expect bahwasanya mati Sa'id itu lebih dahulu ya. Tapi kenyataannya tidak begitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab. Nah, dari pertanyaan sahabat ini Rasulullah menjawab, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Nah, bukankah orang ini, sahabat yang kedua ini, bukankah dia hidup ya setelah yang syahid ini setahun lagi kata Rasulullah? Ya, qalu para sahabat mengatakan, "Bala, iya betul." Ya. Oh, kemudian Rasul kata, "Wa adraka Ramadan fasamahu." Ya. Bukankah orang ini yang hidup setahun itu wa adraka Ramadan, dia dapat lagi satu Ramadan? Nah, ini kata Rasulullah. Dia dapat ketika dia hidup setahun itu dia dapat lagi satu Ramadan. Fasamahu, kemudian dia puasa di situ. Qalu bala. Betul Rasulullah begitu. Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Bukankah dia juga sholat? Ya, sebanyak itu setahun lagi ya kan? Bayangkan, setahun udah berapa kali sholat itu, berapa kali sujud dia. Ya, dalam waktu setahun. Kalau kita sehari misalkan 5 kali saja ya, kali dengan 360 udah 1.500 rakaat gitu. Ya, 1.500 sholat, maaf. Ya, sudah 1.000 berapa kali sujudnya dia. Wah, itu sudah satu tambahan. Ya, sudah satu tambahan yang besar. Ya, qalu bala. Betul ya Rasulullah begitu. Qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, falamma bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Jadi perbedaan setahun itu bisa menyebabkan perbedaan derajat antara langit dan bumi. Nah itu. Nah ini ya, jadi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup lagi, kemudian kita bisa puasa Ramadan lagi, kita bisa sholat lagi, ya, itu adalah satu keberkahan. Nah, itu maknanya hadis itu. Jadi di sini diantaranya Ramadan Rasul sentuh wa adraka Ramadan fasomah, bukankah orang ini ya mendapatkan sekali lagi Ramadan kemudian berpuasa. Nah, jadi puasa Ramadan ini sebenarnya menambah nilai keberkahan ya kepada kehidupan kita. Nah, inilah ya, sebenarnya kenapa Ramadan itu menjadi berkah dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Jadi yang pertamanya diantaranya ketika puasa itu setiap saat ya dia dalam ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tidak ada ibadah yang begitu intens, yang mana setiap saatnya itu dia senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai sahur itu ya fajar ya sampailah buka, kemudian malamnya kalau dilanjutkan yang sunnah lagi itu setiap saat ya dia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya itu di dalam hubungan dengan Allah. Ketika dia tidak makan, ketika dia tidak minum, ketika dia tidak berbuat apa-apa, bayangkan. Ya, ketika dia tidak berbuat apa-apa, sebenarnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap saat itu. Ya, setiap saat. Makanya Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu adalah untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan balasan. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan memberikan balasan. Ya. Sehingga di surga itu ada satu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, itu Babur Rayyan namanya. Ya, ini ada keistimewaannya tersendiri. Ya. Itu. Yang kedua, kita juga tahu bahwasannya ketika kita berpuasa itu pahala dilipat gandakan. Ya. Karena amal ibni Adam yudha'ifu al-hasanah bi asyri amsalha ila sab'ati dha'fin illa masya Allah. Ya. Qala Allah illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, bi asyri amsalha. Ya, dari mulai 10 ila sab'ati dha'fin sampai 700 ila sab'ati mi'ati dha'fin. Ya, sampai 700. Ya, kali lipat illa masyaallah, dan juga kepada terserah Allah Subhanahu. Ya, illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa itu udah nggak pakai hitung-hitungan dong.
Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, ya, ya. Wa ana ajzi bi, saya akan balas. Ya itu udah nggak hitung-hitungannya kalau bulan puasa sih. Ya. Sama seperti orang nggak berhitung lagi itu, kalau ngasih udah nggak berhitung lagi, sudah bus gitu saja ya. Nah, gitulah ya ibaratnya pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan puasa dan Ramadan itu juga adalah bulan Al-Qur'an. Ya, kaum muslim ini paling intens juga membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu. Karena itu memang bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanu ya bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa seseorang yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka bagi dia akan diberikan pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sementara satu pahala itu nanti dilipat gandakan dengan 10. Ya, dengan 10 lipatan. Kemudian kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan kalau kamu membaca alif lam mim itu sebagai satu huruf, tidak. Alif lam mim itu 3 huruf kata Rasulullah. Jadi kalau orang baca awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim itu bukan satu kata Rasulullah, itu 3 sudah. Ya, la aqulu alif lam mim harfun kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin tapi alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu, sudah 3 huruf. 3 huruf, 3 kebaikan. 3 kebaikan kali dengan 10, 30. Baru alif lam mim. Ya kan? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim aja ada 19 huruf. Kalau Al-Fatihah, wow, itu udah nggak kehitung. Hurufnya ada berapa. Kalau kita khatam Quran, silakan hitung sendiri. Ya, pokoknya banyak. Ya. Oh, ini jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam, apalagi itu di dalam bulan Ramadan. Di dalam ini di luar Ramadan ya, hadis ini bukan hanya di dalam Ramadan. Hadis ini di luar Ramadan begitu. Kalau bulan Ramadan itu sudah cahaya di atas cahaya. Ya. Nah, ada satu lagi bulan Ramadan itu yang tidak ada pada bulan lain, yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar. Ya, itu khairun min alfi syahrin. Yang mana malam Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bayangkan seorang yang mengalami Ramadan, dia berpuasa, dia baca Quran, dia sholat, dia dapat Lailatul Qadar. Itu banyak sekali bekalan ya, untuk akhirat dia. Ya, banyak sekali bekalan untuk akhirat dia. Ya. Jadi begitulah ya sebenarnya ya keberkahan yang diberikan Ramadan ya dalam kehidupan kaum muslimin, ya dalam kehidupan kita lah. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar ya. Jadi ada Lailatul Qadarnya ada satu surah khusus yang namanya Suratul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, sampai Allah turunkan ya, Allah namakan satu surah itu sebagai surah Lailatul Qadar. Nah, ini surah ke-97. Setelah surah Iqra, yang surah Iqra ini surah ke-96. Jadi Iqra itu adalah awal turunnya Quran kan. Nah, sementara 97 itu surah Lailatul Qadar, karena Quran itu turun pada inna anzalnahu fi lailatul qadar kan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Dan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan ya padanya Al-Qur'an. Jadi ada kaitannya nih antara Al-Qur'an ya dengan Lailatul Qadar. Ya. Jadi Quran itu turun
pada malam itu untuk pertama kali ya, ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz. Ya, ini menurut tafsir para ulama kita. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, ini dalam ayat yang lain. Ya, ada ayat yang menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu dalam surah Al-Qadar, tapi ada juga ayat lain inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sehingga kami menurunkannya pada malam yang penuh keberkahan. Ya. Jadi malam Qadar itu juga adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Ya. Nah, malam Qadar ini terjadinya ya di bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi ketika kita berada di Ramadan, kita sedang mencari keberkahan bulan Ramadan itu. Ya, sementara keberkahan Lailatul Qadar, kalau Lailatul Qadarnya ya terjadi zaman Rasulullah itu, tetapi yang kita cari itu adalah keberkahannya. Ya, keberkahannya itu sampai sekarang masih ada. Tapi peristiwanya itu terjadi di zaman Rasulullah lah, ya, ketika Quran pertama kali turun. Tetapi keberkahannya itu sampai sekarang. Nah, yang kita cari itu kata Allah, carilah malam Lailatul Qadar, artinya cari keberkahan ya Lailatul Qadar. Ya. Nah, kita tahu kan, begitu Al-Qur'an itu turun, ya, begitu Al-Qur'an itu turun, ya, menjadi wahyu pada Rasulullah, kemudian Rasulullah mendakwakan Al-Qur'an ini kepada masyarakat Arab, ya, kemudian apa namanya, masyarakat Arab berubah. Nah, perubahan itu karena Al-Qur'an. Ya, bayangkan, ya, timbul satu generasi masyarakat yang unik, ya, yang para ulama kata jilul Qur'anil farid, sebagai generasi Quran yang unik. Nah, itu para sahabat lah maksudnya. Timbul generasi sahabat. Nah, ini sahabat ini adalah orang yang hidup bersama dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Al-Qur'an. Ya kan? Dan berubah langsung. Masyarakat itu ya kan, sahabat ini berubah cara berpikirnya, tingkah lakunya, dan perubahan ini impact-nya itu sampai sekarang. Makanya kita masih merujuk kepada sahabat. Ya, hadis-hadis semua dari sahabat, Quran dibukukan melalui sahabat. Ya, makanya kedudukan sahabat Rasulullah ini sangat tinggi ya di mata kita. Ya, karena dari sahabat ini nanti lahir tabiin, dari tabiin ini nanti lahir tabiin, dari tabiin ini lahir para ulama, ya, lahir peradaban Islam, ya, dan pernah peradaban Islam ini memimpin dunia. Bayangkan lebih dari 1000 tahun, ya, Islam ini pernah memimpin dunia sebenarnya. Sebelum peradaban Barat muncul ini sebenarnya peradaban Islam pernah memimpin dunia. Itu gara-gara Al-Quran ini. Ya, gara-gara Al-Quran yang diturunkan di malam Qadar. Makanya malam Qadar itu khairun min alfi syahrin. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya kan? Jadi Quran yang pertama kali turun itu betul-betul nanti membawa dampak positif kepada kehidupan dunia. Ya, maka lahirlah kaum muslimin di situ dan pernah kaum muslimin ini pernah memimpin dunia walaupun sekarang kaum muslimin agak tertinggal. Ya, tetapi bukan berarti mati, tidak. Ya, kaum muslimin itu masih hidup. Ya, mereka bisa bangkit lagi ya di masa hadapan. Ya, kalau seandainya mereka kembali lagi kepada Al-Quran, ya, kembali lagi kepada Sunnah, ya, kembali lagi pada Syariah, ya, kembali lagi pada ajaran Islam, ya, nah itu kaum muslimin bisa membuat peradaban kembali. Ya, bisa memimpin dunia kembali. Nah, ya ini sama seperti kaum musliminnya awal. Ya, maka dengan Al-Quran ini juga, ya, Al-Quran itu akhirnya merubah sejarah liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ya, oleh sebab itu maka kita harus membaca sejarah Islam ya sebagai sejarah dunia. Karena dengan Al-Quran itu Rasulullah diutus ya untuk seluruh alam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan Al-Qur'an itu. Ya, dengan Al-Qur'an yang turun pada Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Al-Qur'an itu ya merubah bangsa Arab dahulu. Ya, Al-Qur'an itu merubah yang pertama kalinya adalah bangsa Arab karena Rasulullah itu orang Arab. Ya, Rasulullah itu orang Arab, ya. Jadi Rasulullah orang Arab, kemudian Al-Quran jadi dalam bahasa Arab, jadi yang kena imbasnya itu ya orang-orang Arab. Ya.
Jadi kesan pertama Al-Quran adalah merubah bangsa Arab. Ya, jadi bangsa Arab ini yang tadinya berperang satu sama lain, bersuku-suku, ya. Ya, orang Arab ini memang berkabilah-kabilah hidupnya. Ya, kita lihat aja di Oman ini kan banyak kabilah-kabilah, ya kan? Makanya di Oman ini banyak sekali fort. Fort itu apa namanya? Benteng ya. Itu sebenarnya dulu asalnya adalah kabilah-kabilah yang saling berperang. Ya, untuk mempertahankan diri mereka bikin benteng. Ya. Begitu. Jadi kesan pertama Al-Quran adalah merubah bangsa Arab. Dan di situ akhirnya lahir generasi Al-Quran yang unik. Lahir orang-orang yang hebat. Empat khalifah Rasyidin ini orang-orang hebat. Ini Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini orang-orang hebat. Ya. Kemudian Al-Quran juga, ya, dan juga bangsa Arab melahirkan peradaban Islam. Ya, dalam masa yang singkat dan memimpin sejarah dunia lebih daripada 1000 tahun. Ya, dan impact yang sangat jelas, ya, itu adalah bahasa Arab. Ya, bahasa nanti kita lihat. Ya. Nah, bahasa Arab ini nanti masuk kemana-mana nih, karena Islamisasi itu kan melalui bahasa diantaranya. Diantaranya masuk ke Indonesia misalkan. Maka di Indonesia pun kita lihat bahasa kita itu dipengaruhi oleh bahasa Arab. Ada tidak kurang dari 1.800 kosakata gitu itu dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Ya, kita lihat aja Pancasila misalkan, berapa kata-kata Arab itu, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab, adil dan adab, itu bahasanya bahasa Arab. Ya, kemudian apa? Kerakyatan, rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah bahasa Arab, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah, perwakilan, wakil. Ya. Kemudian istilah-istilah kita ada istilah wilayah, ada istilah daerah, ada istilah majelis. Ya, majelis permusyawaratan rakyat, dewan, ya, perwakilan rakyat, semuanya itu bahasa Arab. Dewannya bahasa Arab, perwakilannya bahasa Arab, rakyatnya bahasa Arab. Ya kan? Buku undang-undang ini bab ini pasal ini, bab bahasa Arab, pasal bahasa Arab. Wah, udah kita nggak bisa lari ya dari bahasa Arab. Bahasa kita nggak bisa lari dari bahasa Arab. 1.800. Ya, 1.800 ya, kosakata, tidak kurang. Ya, begitu juga masuk ke Parsi, melahirkan bahasa Parsi. Itu tulisan Parsi bahasa Arab. Kita juga dulu punya Arab ini namanya Arab Pegon ya. Arab Melayu gitu bilang. Ya, nah itu dulu tulisan raja-raja kita, sultan kita pakai Arab Melayu itu. Ya, Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram, ya, Kesultanan Demak. Itu semua tulisannya pakai Arab Melayu. Ya. Orang kita bilang Arab Melayu kan, tapi orang Malaysia bilang Arab Jawi katanya. Jawa. Ya. Kadang kita bilang Arab Pegon ya. Ya, tapi iyalah akhirnya dengan modernisasi, dengan penjajahan akhirnya tergeser. Ya, tulisan Arab kita sekarang pakai bahasa Latin. Sementara ada bahasa-bahasa yang masih mempertahankan tulisan Arabnya seperti bahasa Parsi misalkan. Itu sampai sekarang tulisannya Arab, bahasa Urdu, ya kan? Sampai sekarang tulisannya Arab. Ya, nah, ini kesan dari bagaimana peradaban Islam itu yang asal dari Quran itu mempengaruhi peradaban dunia pada masa itu. Ya, kemudian orang-orang Arab ini menyebarkan dan mendakwahkan Islam ke seluruh dunia dan cahayanya sampai di tanah Melayu, melahirkan umat Islam terbesar di dunia. Ya, kita orang Indonesia ini orang Islam terbesar di dunia ada sejumlahnya. Ya, bayangkan ya, walaupun kita jauh dari tanah Arab, tetapi dari segi komitmen kita kepada Islam itu sangat tinggi. Ya, lahir satu masyarakat terbesar di dunia, itu orang-orang Indonesia. Ya, sampai ke Indonesia dan pengaruh Arab itu, pengaruh Islam lah khususnya. Ya, pengaruh Quran itu sangat tinggi. Tadi itu selain bahasa, ya,
selain apa ya, bahasa ada juga budaya ya. Nah, kita banyak dipengaruhi oleh Islam ya. Kemudian Al-Qur'an juga melahirkan berbagai jenis ilmu ya. Jadi Al-Qur'an ini bukan sekedar bahasa, ada ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab ya. Ilmu bahasa Arab itu juga ya, ilmu nahwu itu dasar-dasarnya dari Al-Qur'an. Kemudian seni bacaan Al-Qur'an ya kan, seni tajwid misalkan, belajar tajwid, bagaimana hukum-hukum tajwid ya, makhrajnya, huruf ya, dan sebagainya. Seni tulisan ya, tulisan khot ya, khot Al-Qur'an itu bukan sembarangan. Saya punya teman ya, Dr. Samsudin Arif namanya. Dia belajar khot ya, ke Turki 1 bulan, belum sah menulis Bismillahirrahmanirrahim, padahal khotnya itu udah bagus ya, tapi belum standar lagi. Jadi khot ini ada standarnya ya, tulis. Sebab itu Al-Qur'an itu ditulis dengan khot yang standar ya. Nah, itu kalau kita teliti di depan mushaf itu ada tulisan Khattat Utsman Thaha. Nah, ini salah seorang ahli khot ya, yang sampai sekarang ya, itu namanya Syekh Utsman Thaha ya. Dan ilmu Al-Qur'an juga melahirkan undang-undang, hukum, etika, falsafah ya, dan berbagai ilmu yang lain. Nah, kita lihat dari Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an itu membentuk peradaban, ya, membentuk civilization. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ya dalam bulan Ramadan itu yang disuruh itu adalah mencari keberkahan Lailatul Qadar. Ya, jadi kita mencari malam Qadar. Ya, mencari malam Qadar itu adalah mencari keberkahan malam Qadar. Malam Qadar itu sudah terjadi zaman Rasulullah. Ya, sementara yang kita carinya itu adalah keberkahan. Nah, ini dalam beberapa hadis itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, ada yang mengatakan lagi yang ganjil-ganjilnya ya. Jadi, nah the fact bahwasanya Lailatul Qadar ini ada di 10 hari terakhir ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh kendor ya, dalam beribadah. Ya, jadi usahakan 30 hari itu justru yang terakhirnya itu harus kita perkuatkan, dan itu memang ya, disunahkan oleh Rasulullah itu. Rasulullah itu makin giat lagi ya kan. Ya, nah, kalau dulu sebelum ada COVID kan kita ada kita bisa itikaf ya, tapi sekarang karena kita darurat, jangan itikaf, mungkin tarawih sendiri pun mungkin masih ditangguhkan lagi ya. Nah, di sini ya, di Buraimi ini Isya saja udah nggak ada ya, maghrib saja sholat Isya itu udah pada di rumah lagi, gara-gara jam 8 itu harus tidak boleh keluar ya. Nah, kemungkinan tarawih juga mungkin akan di-extend lagi ini ke view-nya, wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal ini darurah ya, insyaallah ada hikmahnya. Ya, niat kita insya Allah sudah sampai karena itu kebiasaan kita yang kita lakukan. Jadi seandainya nah ini kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita biasa melakukan ibadat, tiba-tiba kita sakit ataupun kita dalam keadaan tertentu yang menyebabkan kita terpaksa tidak bisa melakukan amalan itu masih Allah tulis ya sebagai kita melakukan hal itu ya. Karena apa? Karena kita meninggalnya itu karena terpaksa, meninggalkannya itu bukan karena kesengajaan. Sebenarnya kita mau gitu, tapi ya, keadaan itu tidak memungkinkan. Jadi niat itu dan juga kebiasaan itu Allah sudah tulis sebagai amalan. Ya, nah itu. Nah, itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu seorang dai, ya, seorang yang mengajak orang lain ya kepada Islam, dia tidak semakin kendur ya di akhir Ramadan, bahkan semakin kukuh ya mencari bekalan-bekalan keberkahan Ramadan dan juga Lailatul Qadar. Ya, nah pada tahun ini kita memang sedang diuji dengan COVID sejak tahun kemarin, ya sehingga kita susah untuk salat berjamaah, bertarawih berjamaah dan iktikaf di masjid. Ya, akhirnya kita buatlah yang sesuatu yang bisa kita buat di rumah. Ya, baca Quran, mungkin kita sholat berjamaah dengan keluarga kita, sholat tarawih dengan keluarga kita ya. Walaupun kita tidak bisa beriktikaf ya, niatkan saja. Ya, nah, kalau iktikaf memang harus di masjid kan, ya.
wa antum aakifuna fil masajid, ya kan dalilnya itu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kamu beriktikaf di masjid. Jadi syarat iktikaf itu memang di masjid. Ya. Jadi pada hakikatnya Allah juga yang sedang memberikan kita rukhsah ya dari pergi ke masjid. Nah, jadi rukhsah ini adalah bahagian dari syariah. Jadi dalam syariah ini ada azimah, namanya ada rukhsah. Dalam kondisi biasa itu namanya azimah, kondisi normal. Ya, tetapi dalam kondisi yang luar biasa maka syariah kita memberikan rukhsah. Ya, jadi rukhsah adalah bagian dari syariah yang tidak boleh kita anggap bukan syariah. Kan ada orang yang berkeras gitu ya, ada orang yang memperkecilkan rukhsah itu. Ya, dianggap rukhsah itu seolah-olah bukan syariah. Ya, seolah-olah dianggapnya meringan-ringan, tidak. Padahal itu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dalam hadis itu ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka ya seorang hamba itu mengambil rukhsah yang Allah berikan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka ya seorang hamba itu mendatangi maksiatnya. Jadi kalau orang mengambil rukhsah, Allah suka karena itu memang merupakan bagian dari syariat. Ya. Nah, jadi kita harus pahami seperti itu, ya. Nah, kemudian dalam kita beramal, ini ada sekitar 2 slide lagi insya Allah, ya. Nah, 2 slide lagi. Dalam kita beramal, ya, seorang muslim juga dalam beramal, ya, itu kita harus menjaga pahala kita supaya tidak bangkrut. Tadi itu pahala kita udah banyak nih dalam bulan Ramadan. Ya. Pahala yang kita kumpulkan dalam bulan Ramadan itu terlalu banyak. Cuman kita masih punya resiko. Ya, apa itu resikonya? Resikonya itu pahala-pahala yang kita kumpulkan itu bisa habis juga kalau kita tidak menjaganya. Makanya takwa tadi adalah diantaranya adalah menjaga supaya amalan kita ini tidak hangus, amalan kita ini tidak bocor, bahkan amalan kita ini tidak bangkrut. Ya, jadi yang namanya orang bangkrut kan artinya orang itu asalnya kaya, tiba-tiba habis hartanya, itu namanya bangkrut. Kalau dari awal miskin ya tidak dikatakan bangkrut. Ya, orang bangkrut itu orang yang asalnya kaya raya, tiba-tiba jatuh, ya habis ya perniagaannya, itu dikatakan bangkrut. Maka dalam beramal juga begitu. Ada kebangkrutan dalam amal. Nah, ini ada hadisnya ini. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah ya radhiyallahu an, anna Rasulullah sallam ya, qol, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, atadruna manil muflis? Kamu tahu nggak, kata Rasulullah, siapa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Qalu, sahabatnya menjawab, al-muflisu fi wala mata'. Orang yang muflis ataupun orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya duit lagi, malah dirham lahu, tidak ada dirham lagi, wala mata', dan habis barang dagangannya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Faqala, Rasulullah menjawab, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ini, kata Rasulullah, man ya'ti yaumal qiyamah. Ya, siapa yang datang pada hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakat. Datang dengan pahala salat, dengan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tetapi dia telah ya syatam ini suka lidahnya itu kasar. Ya, suka mencela, ya. Nah, lidahnya ini dia nggak bisa menjaga lidah. Syatim itu artinya orang yang lidahnya itu ini ya kasar, ya lidahnya suka cela orang, suka ya, mengutuk orang. Pokoknya mulutnya nggak dijaga. Ya, puasa sih puasa, sholat sih sholat, zakat zakat, tapi lidahnya itu jalan terus. Ya.
Nah, ini qad syatama, ada orang ini pernah menghardik orang ini. Wa qadhafa hada, dia pernah ma'akala mala hadza. Kemudian dia pernah mencuri, mengambil harta orang lain. Wa safaka dama hadza, kemudian dia pernah membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah membunuh orang lain. Ya. Puasa sih puasa. Ya, sholat sih sholat, zakat sih zakat, tapi amalan yang lainnya ini tidak dijaga, lidahnya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, ya kan, kakinya tidak dijaga, ya, menyakiti orang lain. Maka kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanati. Maka orang yang dicelanya, orang yang disakitinya, orang yang pukulnya, orang yang diambil hartanya, orang yang dibunuhnya, akhirnya apa? Akhirnya pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah menjadi mangsanya ini. Ya, wa hadza min hasanati. Orang ini juga dikasih. Orang yang dipukul akhirnya ya diberikan pahalanya kepada dia. Fa in faniyat hasanatahu qabla an yuqdama alaih. Apabila pahala-pahalanya itu habis ditransfer ya kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Fa in faniyat, apabila habis hasanatuhu, pahala-pahalanya qabla an yuqda ma alai, sebelum ya dia bisa memenuhi lagi dosa-dosanya itu, ya ukhidha ya min khotoyahum. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang disakiti itu diberikan kepada, ditransfer ke dia. Pahalanya ditransfer pada orang yang dizaliminya, sementara dosa-dosa orang yang dizaliminya ditransfer ke dia, terbalik. Faturihat alaihi. Ya, di apa namanya? Summa turiha finnar. Akhirnya ditransfer, dibawa, kemudian akhirnya dia dimasukkan dalam neraka. Maka itulah orang yang muflis kata Rasulullah. Ya, di sini hadis riwayat Imam Muslim ya, hadis sahih. Maka begitulah orang yang muflis. Orang yang tadinya banyak pahalanya, akhirnya habis pahalanya ini. Bahkan dia menanggung dosa orang lain. Maka oleh sebab itu akhlak yang buruk itu boleh membatalkan amal. Walaupun ibadah kita banyak, tapi kalau akhlak kita buruk itu bisa membatalkan amal. Ya, bisa memusnahkan amal kita. Ini ayat ini banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu fauqa sautin nabi, ya, lebih tinggi ya, daripada suara nabi. Wala tajharu lahu bil qauli, jangan kamu apa ya menjaharkan ya, menguatkan ya, sebenarnya menguatkan ya, dengan perkataan-perkataan kajahri ba'dikum li ba'din, seperti mana kamu berkata kuat ya, satu sama lain. Kalau dengan Rasul itu harus beradab. Ya, ini dulu lah ya. Kalau dengan Rasul itu harus beradab, bertata krama, harus sopan berbicaranya. Nggak boleh ya kita menganggap Rasul itu sama dengan kita gitu. Kalau ngomong kuat-kuat ya, kemudian pakai apa namanya, iyalah sama kita biasa. Tapi kalau dengan Rasul tidak boleh. Ya. Nah, yang itu kata Allah itu bisa antah bata amalakum, itu bisa ya membatalkan amalan kamu, wa antum la tash'urun, sementara kamu tidak sadar. Jadi ada amalan-amalan itu yang akan musnah. Udah dalam ayat lain ya, surah Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah-sedekah kamu bil manni ya, wal adza, dengan cara mengungkit-ungkit dan juga menyakiti orang yang kamu beri ya, sedekah kamu. Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena show off ya, ingin dipandang oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, dan mereka itu tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Ya, itu adalah seperti batu. Ya,
seperti batu, alaihi turab, yang di atasnya itu ada debu, ada tanah. Fa asabahu wabilun. Tiba-tiba waktu batu tadi yang di atasnya debu itu ya ditimpa hujan yang lebat. Fatarakahu solda. Maka habislah ya. Ya, debu-debu di atas batu itu habis kalau kena hujan. Layak diruna ala syai' mimma kasabu. Ya, mereka tidak dapat mengambil apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir. Jadi pahala kita bisa habis. Makanya kata Allah, la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu membatalkan. Ya, mengosongkan lagi ya sedekah-sedekah kamu. Oke, dan yang terakhir, ini slide yang terakhir sebelum kita buka untuk tanya jawab. Nah, kita seorang muslim juga sadar bahwasanya amal kita itu bukti untuk ke surga. Walaupun kita disuruh beramal, tetapi amal kita itu bukan tiket, bukan jaminan untuk masuk surga. Ya, dan ini hadisnya nih. Hadisnya ini dari Siti Aisyah, dari istri Rasulullah. Anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Saddidu, maknanya bersungguh-sungguhlah, wa qaribu, ya. Ya, berdekat-dekatlah, berjinak-jinaklah, ya. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Karena sesungguhnya seorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Rasulullah la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu. Seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Adakah ya Tuhan juga masuk surga bukan karena amalan Tuhan? Maka kata Rasulullah, wala ana. Saya juga masuk surga bukan karena amalan saya, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Kecualilah dengan anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan maghfirah, dengan ampunannya, jadi dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga itu karena ampunan Allah dan karena rahmah Allah. Nah, di dalam bulan Ramadan itu kita memohon maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah yang memberi dan menolong kita dalam hidayah dan rahmahnya. Sebenarnya ya, kalau kita mampu berpuasa, kita mampu berdoa, itu sebenarnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan seperti orang-orang Arab Badui ini dalam surah Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Jadi orang Arab dia dulu merasa memberi jasa kepada Rasulullah apabila mereka masuk Islam, orang Arab Badui ini. Ya, sehingga Allah kata yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka merasa memberi jasa kepada engkau dengan keislaman mereka. Qul, katakanlah, la tamunnu 'alayya islamakum, jangan kamu ya merasa memberi jasa ke atas Islam kamu. Balillahu yamunnu 'alaikum. Tapi Allah justru yang memberi jasa kepada kamu, an hadakum lil iman. Ya, karena Allah memberikan hidayah iman kepada kamu. In kuntum shadiqin. Kalau iman kamu benar. Ya. Jadi oleh sebab itu maka seorang dai, seorang muslim itu bersyukur di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dia berkongsi dengan orang lain. Dan dia ingin sekali berkongsi dengan orang lain ya, di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi itu saja yang mampu saya utarakan untuk sore hari ini. Sudah lebih kurang 1 jam ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya serahkan kembali kepada Mas Budi. Ya, barangkali ada teman-teman yang pengen bertanya atau pengen ya, mengungkapkan pandangannya, saya persilakan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, kajian hari ini mengingatkan kita kembali keutamaan dari Ramadan, yang mana pahalanya bisa menyebabkan kebaikan kita berbeda antara langit dan bumi ya, dibandingkan orang yang tidak berpuasa dan beribadah di Ramadan. Kemudian juga mengingatkan kita tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan yang memberikan impact internal juga eksternal ke peradaban dunia, dan juga tentang keberkahan Lailatul Qadar ya. Sesungguhnya Ramadan ini sendiri kembali merefleksikan diri kita
tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mungkin Ustaz ya. Di mana kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah, dan di bulan Ramadan ini sebetulnya simulasi dari kita bangun tidur sampai kita menutup mata itu semua dalam lingkup dibaluti oleh ibadah karena Allah, ibadah kepada Allah. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan insyaallah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Sebelum saya persilakan kepada jamaah, ini ada message ke saya tentang pertanyaan dari Ibu Devi. Assalamualaikum, mau titip pertanyaan. Ustadz Ugi menyampaikan tentang bangkrutnya amalan karena tidak menjaga lidah. Apakah hal serupa berlaku juga dengan tulisan-tulisan, mengingat sekarang kan zamannya sosial media, dari Bapak Seto Bramono. Coba Ustadz. Iya, jadi tulisan itu kan lambang kepada lidah juga. Ya kan, sama itu. Ya kan? Kalau dulu lidah lah, karena dulu kan nggak banyak tulisan. Makanya dalam surat kabar kan ada istilah lidah pengarang. Padahal tulisan istilahnya lidah pengarang. Ya kan? Ya sama aja, tulisan itu ya lidah kita. Lidah kita juga adalah dari hati kita. Makanya kita hati-hati ya, dalam kita menulis di mass media, tulisan itu, karena gini ya, wanak tubuh ma qaddamu wa atharahum, dalam surah Yasin kan ada kan, wanak tubuh, dan kami akan tulis kata Allah, ma qaddamu, apa yang mereka kemukakan, wa atharahum, dan juga kesan-kesannya, impact-impactnya, dampak-dampaknya. Itu ada sesuatu tulisan ataupun perkataan yang punya dampak positif yang panjang dan punya dampak positif negatif yang panjang. Nah, itu bisa berabe itu kalau seandainya ini. Ya. Sebab itu sama itu tulisan ataupun lidah itu bisa menyebabkan tambahnya pahala yang banyak, bisa juga membangkrutkan kita. Nah, ini hati-hati. Kita tidak boleh memforward setiap apa yang kita dengar, itu tidak boleh. Kita harus cerna dan internalisasi dulu. Ada hadis Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i an yakuna kadiban idza haddasa kullama sami'ahu. Ya, lebih kurang begitu ya, au kama qala. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kata Rasulullah apabila menyampaikan apa saja yang dia dengar. Apa yang dia dengar sampaikan, enggak boleh begitu. Kita harus dengar, habis itu internalisasi. Kita cerna dulu di dalam diri kita, ini baikkah, ini buruk, kita timbang. Apakah sudah ada manfaatnya disebarkan, ataupun kita tunggu dulu sampai dia matang. Nggak boleh dengar forward, dapat forward. Itu nanti kita masuk dalam dusta ini. Ya, nah ini kita harus hati-hati. Ya, itu satu. Yang kedua juga kan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kecantikan Islam seorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada mengena dengan dirinya. Ya, kadang-kadang kita dapat berita misalkan itu sebenarnya nggak begitu kena dengan diri kita, tidak begitu kena dengan grup kita. Jadi apa kita forward kan, kita simpan aja dulu. Kalau nggak mau kita simpan ya kita hapus sudah. Ya, jadi harus hati-hati juga nih ya. Memforward sama dengan berbicara. Bahkan lebih dahsyat lagi kalau bicara mungkin orang lupa. Ya kan? Tapi kalau nulis, wah itu bisa tidak terhapus itu. Justru menulis itu lebih dahsyat dari lidah. Ya, karena lebih kekal. Ya, tulisan itu lebih kekal. Ya. So, begitu sebenarnya. Nah, kalau lidah saja ya, terutamanya syatam ya. Syatam ini tadi lah kata-kata yang kesat, kata-kata yang kasar. Nah, begitu juga ada tulisan-tulisan yang kesat, yang kasar, ya, yang menyakiti orang, ya, yang membawa kepada fitnah, yang membawa kepada mafsadah, kerusakan. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jamaah lain ada yang bertanya? Silakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mau nanya langsung dengan video juga silakan Bapak. Ya. Silakan bertanya langsung ke Ustadz Ugi. Tadi Pak Ihsan mau menanyakan sesuatu sebelum pengajian?
Lanjut aja. Lanjut silakan. Anda makmum. Syukran jazakallah. Baik. Sambil menunggu jamaah lain, Ustaz, kalau boleh bertanya, Ustaz. Ya, Saya pernah membaca satu riwayat bahwa salah satu indikasi ketika ibadah kita diterima di bulan Ramadan itu menurut ulama adalah setelah Ramadan kita akan semakin semangat gitu ya untuk beribadah. Itu adalah indikasi bahwa ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Nah, kalau mengenai pahala atau amal soleh, Ustaz, pahala dari amal soleh itu ada tidak indikasi bahwa tadi kan muflis tadi itu ada nggak indikasinya? Seperti ya kita misalnya menabung gitu ya, kita bisa cek saldo kita. Tapi kalau pahala sendiri itu ada nggak indikasi yang bisa kita jadikan parameter? Oh ternyata pahala saya sudah tergerus nih gitu misalnya. Apakah itu berimpact kepada ibadah kita juga yang semakin jadi malas, kemudian hal-hal yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, Ustaz? Ya, sebenarnya bisa. Ya, kalau kita jeli terhadap diri kita sebenarnya bisa. Tinggal lagi itu apakah kita memberikan perhatian pada hal ini ya. Duit kita habis itu kita tahu habis nggak ada tabungan kayak ini karena kita jeli kepada duit kita. Kalau kita nggak jeli ya gitu juga nggak tahu kan duit itu berapa. Tapi disebabkan kita jeli ya, jadi akan kita prihatin ya kita bisa tahu. Nah begitu juga orang yang jeli dengan hatinya itu bisa. Dia bisa tahu ya kan. Ya, nah, setelah Ramadan itu gimana ibadahnya, gimana akhlaknya. Ya kan? Adakah bertambah? Ya kan? Ataupun sama? Ya kan? Nah, cuman tadi itu apakah kita sensitif, jeli ataupun tidak. Kalau kita jeli kita bisa melihatnya. Ya kan? Makanya itu nah, kejelian itu juga adalah takwa. Takwa itu artinya ini ya, takwa itu awas. Takwa itu kan artinya awas, ya kan? Dia itu alert, ya, alert, ya. Dia itu bisa, dia mawas diri, ya. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya bisa, ya. Kita bisa melihat, ya kan? Adakah puasa kita ini just apa namanya passing begitu saja, ataupun kita mendapat bekalan tadi itu, mendapat charging yang besar ya dari puasa kita. Ya kan? Dari amalan kan dalam bulan Ramadan tuh ada puasanya, ada sholat malamnya, ya kan, ada disiplin sahurnya, ada baca Qurannya, ada sodakohnya, banyak sekali kan. Dalam waktu 1 bulan gitu itu kita dilatih secara intensif dengan itu. Masa nggak ada kesannya sama sekali? Masa begitu habis puasa kembali lagi kepada fitrahnya yang asal? fitrah yang nggak baiknya itu harusnya dia kembali fitrah yang sebenarnya kan ya, masa langsung nggak ada kesannya sama sekali kan. Sekurang-kurangnya Ramadan itu memberi kesan 11 bulan loh, sekurang-kurangnya ya, dia memberi kesan 11 bulan. Ada loh ya pertambahan, ada pertambahan ibadah sunatnya, ada pertambahan puasanya, ada pertambahan baca Qurannya, ada pertambahan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak sama ya, dia ada peningkatan. Tapi tadi itu kita harus berikan perhatian dulu kepada jiwa kita, pada akhlak kita, kepada akhirat kita ya, kepada ibadah kita. Ya. Nah, ini lebih-lebih lagi dalam musim Covid yang seperti ini, di mana kita di rumah kan banyak. Itu banyak, walaupun kita di rumah, kita bisa menghafal Quran misalkan. Kan? Nah, mungkin waktu COVID kita nggak sempat menghafal Quran. Ini kita bisa menghafal Quran. Habis itu kita bisa pakai hafalan kita itu untuk sholat, sholat sunat, sholat malam misalkan. Nah itu cara yang terbaik kita untuk mengukuhkan hafalan Quran kita, ya kan? Kita hafal Quran, habis itu kita baca di sholat malam kita, ya. Nah itu makin ini ya, makin kuat lagi. So sebenarnya banyak yang kalau kita perhatikan, adakah kita itu meningkat? Ya, ataupun sama aja bisa kita lihat ya begitu ya, wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Pak Imad tentang menjaga lisan. Mohon penjelasannya tentang ghibah. Mungkin kalau sedikit saya tambahkan, ghibah ini mungkin bisa diperinci Ustaz, karena kan ada juga
hal-hal yang diperbolehkan ketika membicarakan orang lain gitu ya, seperti misalnya membicarakan tentang kejahatan seseorang dengan harapan orang lain terhindar dari kejahatan itu misalnya. Atau apakah memang ghibah itu selalu yang ngomongin orang itu selalu dianggap ghibah atau gimana, Ustaz? Iya, ghibah itu dari perkataan ghaba ya ghibu. Ghaba itu artinya gaib. Gaib itu artinya nggak ada, tidak kelihatan. Jadi orang yang kita bicarakannya itu tidak kelihatan. Ya. Sementara kalau kelihatan, kita nggak berani membicarakannya. Itu ghibah. Kalau dia ada, nggak berani kita ngomongin dia. Berarti kita ngomongin keburukannya, kan? Ya kan? Karena ketika dia ada, kita nggak berani. Tapi kalau ketika dia ada, ataupun ketika dia nggak ada, ya kan? Kita omongin dia, kita berani, itu bukan ghibah. Ya kan? Kalau dia dengar misalkan dia suka, itu bukan ghibah kan? Tapi kalau dia dengar dia nggak suka. Ya, walaupun itu ada pada dirinya, kata Rasulullah, ghibah itu membicarakan apa yang ada pada orang itu, tetapi dia tidak suka hal itu dibicarakan. Kalau seandainya kita membicarakan hal yang tidak ada pada dia, itu bukan ghibah, itu dusta, kata Rasulullah. Itu lebih dahsyat lagi ya. Kalau ghibah itu memang ada pada dia, tetapi nggak kena gitu untuk kita membicarakan. Ya, seandainya dia itu ada. Ataupun kalau kita pada posisi dia, agaknya kita suka nggak? Itu aja timbangannya. Satu dosa itu timbangannya kalau kita pada posisi dia, agaknya kita suka apa enggak? Nah, gitu ya. Kalau kita nggak suka berarti ya jangan dilakukan. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seorang sehingga dia suka apa yang ada pada saudaranya seperti mana ia suka juga hal itu ada pada dirinya. Ya, jadi kalau kita tidak mau diperlakukan begitu, maka kita jangan perlakukan orang lain seperti itu. Itu aja ukurannya diantaranya ya, untuk mengukur itu ghibah, dosa ataupun tidak. Ya, nah, jadi ghibah ini adalah tadi itu menggunjing ya, bahasa kita itu apa? Menggunjing ya, ya, menggunjing ya, menggunjing itu membicarakan orang lain, ya, sembunyi-sembunyi. Ya, jadi dia enak itu, dia merasa enak. Itu ghibah itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Ya, nah itu Al-Quran itu mengibaratkan ghibah itu seperti seorang yang memakan bangkai saudaranya. Dia sudah tidak bisa mampu lagi mempertahankan dirinya karena dia tidak ada di hadapan kita ketika dia dibicarakan. Enak aja dia karakternya itu dibunuh-bunuh gitu kan. Ini kan bagian dari karakter assassination yang kecil. Itu sedang membunuh karakter dia itu ya di hadapan teman gitu, sementara dia tidak bisa mempertahankan diri ya, karena dia nggak ada di situ. Nah itu impact-nya, sehingga akhirnya dia kawan yang dibicarakan itu karakternya itu terbunuh ya di dalam image ya, orang yang dibicarakan ini rusak sudah ininya, harga dirinya, ya kan? Nah itu ghibah. Makanya ghibah itu dilarang ya dalam Islam. Jadi bukan semua yang membicarakan orang lain itu dilarang, tidak. Ya, ada pengecualian di mahkamah misalnya kita bisa membicarakan orang lain, ya kan? Karena tadi ataupun untuk tadi itu menghindari bahaya dan sebagainya. Nah itu kalau objektifnya lebih tinggi itu tidak apa ya. Tapi kalau objektifnya sekedar kesenangan diri, ya kan, tidak lebih dari itu ya, tidak punya objektif dan maqasid yang lebih tinggi, itu tidak boleh. Kecuali ya punya maqasid yang lebih tinggi. Jangankan ghibah, membunuh saja kalau punya maqasid yang lebih tinggi dibolehkan. Ya, berperang misalkan punya maqasid yang lebih tinggi. Ya, kemudian menghukum dengan pembunuhan, nah, itu punya maqasid yang lebih tinggi. Jadi harus dinilai juga maqasidnya itu, arahnya itu kemana gitu. Ya, nah kalau arahnya itu hanya sekedar enak-enak sendiri ngomongin orang, nah itu yang tidak boleh. Ya, kira-kira mungkin begitu Mas Budi ukurannya. Wallahu a'lam. Insyaallah semoga sudah jelas ya Pak Iman. Waktu juga yang membatasi kita, sholat azan maghrib juga akan berkumandang di Maskat, dan untuk memberikan waktu kepada jamaah untuk mempersiapkan diri, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz kajian sore hari ini.
Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita dapat hari ini dan Allah kuatkan kita untuk mengamalkan insyaallah. Mari kita tutup kajian sore hari ini dengan doa yang oleh Ustaz Ugi, dan mohon didoakan juga Ustaz jamaah-jamaah yang saat ini sedang diuji sakit. Semoga Allah sembuhkan dan Allah berikan kesabaran dan juga menjadi menghapus dosa insyaallah. Tafadhal Ustaz. Amin. Ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma shfihim shifaan ajilan la yughadiru saqaman ya li ikhwanina fi Maskat wa fi kulli makan insyaallah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Ugi untuk kajian sore hari ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah semoga Allah pertemuan kita di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya, kesehatan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan semuanya. Izin pamit. Yuk, pamit. Assalamualaikum.